Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid al-aqsa li ada'i salati subhi jama'atan. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala salatana wa yastajiba du'a'ana innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Wassalatan wassalaman ala nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, fa uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan semuanya pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, Bapak Ibu-ibu yang hadir dalam kajian kali ini di ruang masjid offline ataupun yang online yang sudah berada di rumah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala selalu kontinukan ya semua nikmatnya kepada kita, iman Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau tidak salah, hari ini sudah memasuki tanggal 6 Sya'ban. Ya, 6 Sya'ban. Berarti 1 Ramadan insyaallah tinggal 23 hari atau 24 hari lagi. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita. Amin. Dalam ketaatan, dalam kebaikan. Allah hantarkan kita semuanya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Allah hantarkan, Allah sampaikan kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'banmu. Rajab sudah selesai. Ya. Dan hantarkan kami, ketemukan kami, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua kali salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita dikumpulkan di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul, Anda nanti bersama orang yang Anda cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, walaupun ini sudah lewat bulan Rajab, kaji kita adalah kajian sirah nabawiyah. Kebetulan dalam sirah nabawiyah itu secara khusus dikaji satu bab yang terjadi pada bulan Rajab kemarin. Yang sudah berlalu berapa hari Pak? 6 hari ya. 6 hari karena ini 6 Sya'ban. Yaitu peristiwa Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Peristiwa mukjizat. Jadi Isra dan Mi'raj itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Ada beberapa poin item yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah apa makna terminologi pikiran kekuatan manusia. Ya, di luar kemampuan, pikiran, tenaga, ilmu, pengetahuan yang dimiliki manusia. Itu yang disebut dengan mukjizat. Keluar dari kebiasaannya. Saya kasih contoh. Secara akal logika tidak mungkinlah Nabi Musa memukulkan tongkat, kayu, tiba-tiba Laut Merah famfalaqa, menjadi dua bagian, daratan. Kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya menyeberang laut, ya kan? Laut Merah, selamat dia ke Palestina. Ya, nanti dapat wahyu di Tur Saina kan? Nah. Coba Bapak cari kayu atau tongkat sekarang, pukul ke Sungai Citadani atau Sungai Ciliwung, ya, atau Sungai Bahapal. Nah, ya, pukul itu pakai tongkat itu. Kalau nggak nyiprat itu, nah, terjadi seketika itu. Satu lagi, begitu Fir'aun dengan gagah garangnya dia mengatakan saya punya ring orang-orang pertama yang ahli sihir, ya kan? Datang ke istana dipanggil semua. Ya, dalam Al-Quran diceritakan dalam banyak surat, di antara surat Toha, ya kan? Disulap, disihir mata manusia, tali-tali yang dilempar para penyihir jadi ular. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, lemparkan tongkatmu itu, kemudian dia menjadi apa? Ular yang gede mencaplok semua. Coba Bapak Ibu cari tongkat, lempar jadi ular, tak bisa. Itu yang namanya mukjizat. Demikian juga Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kebetulan ini namanya Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bisa ke Masjidil Aqsa semuanya kita. Amin. Allah. Itu kalau tidak salah kilometernya, nanti di googling ya Bang. Kalau salah saya dibenarkan. Googling aja. Kurang lebih 1.500 kilometer. Pada saat zaman ketika itu kuda, nakoh, camel, onta yang menjadi alat transportasi utama masyarakat. 1.500 kilometer, Pak. Kurang lebih Jakarta, ya Pekanbaru, lewat dikit lah. Karena naik pesawat 1,5 jam kan. Hampir mau Medan dikit lah. Lewat dikit. Pekanbaru, Bagan Batu sana dikit. Itu
hanya ditempuh oleh Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj ini, hanya asra, dalam satu malam. Berarti malam itu mulai pada Isya, sebelum subuh sudah sampai lagi ke Mekah. Tidak mungkin masuk ke akal pikiran manusia itu. Itu orang berdagang itu berjam-jam, berbulan-bulan Pak, mohon maaf, perjalanan kafilah dagang dari Mekah ke Syam. Palestina kan bumi Syam. Itu berbulan-bulan mereka. Ini dalam satu kurun waktu semalam sudah tiba lagi di Mekah. Bukan hanya Isra tapi Mi'raj. Nggak mungkin masuk di akal pikiran manusia. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Ya, makanya Allah cantumkan dalam surat 17 ayat 1. Pesawat belum ada ketika itu. Oke? Helikopter belum ada. Apalagi jet belum ada. Makanya Allah sebutkan itu peristiwa itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Ada pembukanya dengan kalimat tasbih, berarti menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Ya, Maha suci Allah alladzi asra bi 'abdi, yang telah memperjalankan hambanya hanya di malam hari. Sara yasri itu berjalan di malam hari. Tapi kalau asra yusri, af'ala yuf'ilu, itu memperjalankan hanya di malam hari. Berarti malam hari sebelum fajar, sebelum subuh sudah sampai lagi tempat awal. Bi 'abdihi, yang diperjalankan adalah hambanya. Hamba Allah maksudnya sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadan wa ruhan. Jasad, fisik dan ruhnya. Karena ada pendapat tapi minoritas, ya, jumhur ulama mengatakan yang valid Nabi Muhammad SAW secara fisik dan ruh. Karena nanti Nabi Muhammad berdialog, sholat 2 rakaat mengimami para rasul dan anbiya di Masjidil Aqsa. Gimana kalau ruhnya saja? Jasadnya di Mekah, ruhnya saja. No. Maka nanti Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan kepada kita sebuah catatan penting. Hati-hati ketika kita membaca, ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan buku-buku literasi yang penuh dengan kisah-kisah Israiliyat. Di antara buku yang beliau berikan warning adalah seperti buku kitab Mi'raj Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Abbas, ponakan Nabi ini, berlepas diri dari buku ini. Ya, fa innahu mali'un bil kadzib. Kata beliau, buku Mi'raj Ibnu Abbas ini penuh dengan kebohongan, Israiliyat wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Ya. Wa hadzir an ta'tamida ala misli kitab Mi'raj Ibnu Abbas. Hati-hati kau kalau membaca buku kitab Ibnu Abbas, Mi'raj Ibnu Abbas. Ya, apa yang harus kita baca? Kita baca masdar min masadir sunnah as-sahihah, dari sumber-sumber sunnah-sunnah yang valid. Ya, karena banyak nanti cerita seperti Nabi tadi Isra Mi'rajnya pakai ruh tok. Ruh Pak, nyawanya tok. Kamu? Di sini disebutkan jumhurul ulama, ya, kanat hadhihi rihlah, perjalanan Nabi itu bil jismi war ruhi ma'an, secara fisik dan ruh sekaligus. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW hanya di malam hari. Dari mana startnya? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Di mana tempatnya Pak Masjidil Haram? Ayo, di Makkah Al-Mukarramah. Ya, dari startnya dari situ. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Dari ujung sebelah utara, ya kan, ke selatan. Kurang lebih begitu. Masjidil Aqsa tempatnya di mana? Di Palestina. Tolong Pak Rudi atau Pak Agung di googling, bantu. Kalau tidak salah 1.600-1.700 km. Makkah Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa gitu aja. Berapa kilo keluar itu nanti? Itu hanya sebentar Pak. Semalam Pak.
Orang enggak percaya habis itu. Itulah mukjizat. Habis itu dilanjutkan ayatnya, linuriyahu alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekeliling Masjidil Aqsa. Keberkahan apa yang ada di sana, Pak? Kira-kira? Satu, buminya subur. Tanahnya enggak jauh beda kayak Indonesia. Al-Fakir, kebetulan kita alhamdulillah November 2019 bawa jamaah satu bis ke sana. November lalu. Tapi 2019 berarti udah mau 2 tahun. Suburnya minta ampun, Pak. Minyak zaitunnya, rumman delimanya, buah tinnya, Allah, subur. Sejuk kayak puncak. Allah. Makanya Israel Zionis pengen ngerebut itu terus. Nah, saya doakan nanti ini pandemi sudah hilang, border-border di sana, pintu masuk, perbatasan dibuka, bisa ke sana nanti. Niatkan, Pak. Amin. 3 masjid yang harus jadi cita-cita. 3 masjid dulu. Masjidil Haram, ada rumah Allah Baitullah, Masjid Nabawi di kota Madinah, Masjid Al-Aqsa. 3 masjid, kata Rasul. La tushaddur rihal. Qala Rasulullah SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan kau bersusah payah, kau termotivasi untuk bersusah payah, berpergian jauh, kecuali prioritas ke 3 masjid dulu. Illa, kecuali, ila ke salasati masajidah, 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, wa masjidi hadza, kata Rasul, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ya, ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, kita bisa ke sana dalam keadaan Masjidil Aqsa terbebas dari penjajah. Amin. Insyaallah. Bebas kita. Kalau ke sana sekarang, Pak, pengecekannya dahsyat sekali, Pak. Mereka yang punya otoritas masuk, cenet semua. Tahu cenet? Ekstray. Mau masuk masjid, ekstray. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semua kaum muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa, ya, di Palestina sesuai dengan kemampuan latar belakang yang Allah berikan kepada kita. Diberkahi, Pak. Berkahi. Pertama, buminya subur. Yang kedua berkahnya, Palestina adalah apa, Pak? Ardul Anbiya. Ardul Anbiya. Word at messenger. Buminya para nabi, para utusan. Semua. Ya, buminya para nabi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, agar kami nampakkan kepadamu Muhammad, tengok, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi catatan, inilah yang melatar belakangi nanti terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj apa, atau mukjizat Isra dan Mi'raj. Allah ingin menampakkan tanda-tanda kebesaran, kehebatan, kekuasaan, kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mukjizat. Ya, Isra artinya perjalanan Rasulullah SAW secara fisik dan ruh dari kota Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Pak, di sini hadisnya panjang, Pak, hampir 1 halaman lebih. Setibanya Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, ya, dijemput oleh malaikat Jibril, ya, dengan mengendarai wa utiya bil buraq. Dengan mengendarai apa, Pak? Buraq. Dulu ada, Bang Anton, pesawat namanya buraq. Ya kan? Buraq dulu. Ada buraq, ada apa banyak situlah. Nah, ingat saya. Buraq. Ya, buraq itu di sini disebutkan dabatun fauqa himar. Adalah hewan yang lebih gede dari keledai, waduna bigon. Lebih kecil dari kuda. Jadi lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Sedang. Ya, terbang. Bapak Ibu,
setibanya di Masjidil Aqsa, itu namanya Isra tadi, wa dakhalal Masjidil Aqsa, Rasulullah masuk Masjidil Aqsa. Wa shalla fi raka'atain. Rasul sallallahu salat berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Setelah itu summa atahu Jibril bi'ina'in min khamrin walaban. Malaikat Jibril kemudian menyodorkan kepada Rasulullah SAW 2 bejana atau 2 gelas. 1 ina min khamr, 1 gelas dari khamr, wa ina akhar min laban, 1 gelas lagi dari susu. Fakhtarahu Rasulullah SAW, fakhtara Rasulullah SAW al-ina'a min laban. Rasul pilih itu bejana atau wadah atau cangkir gelas yang ada susunya. Apa kemudian malaikat Jibril berkata, faqala Jibril, laqad ikhtartal fitrah. Sungguh kau telah memilih sebuah kefitrahan, lambang kesucian. Islam itu lambang fitrah manusia. Bayangkan kalau Rasul milih Omar, kacau. Yang kemarin 3 pekan lalu lagi ribet negara kita, ya kan? Miras, ya kan? Nah, ini 1442 tahun yang lalu sudah ada peristiwa itu. Begitu sholat, sodorkan 2 hidangan, 2 minuman. Dari khamr, dari susu. Rasulullah pilih susu. Itulah Islam, fitrah, suci. Ya. Wa fiha annahu urija bihi ila as-sama'il ula. Setelah itu Rasulullah SAW Mi'raj. Mi'raj itu Pak as-su'ud. Apa su'ud? Naik ke langit pertama, summa tsaniyah, langit kedua, summa tsalisah, kemudian langit menembus Pak. Kita kalau naik pesawat, Bang Anton, berapa ribu kaki itu di atas permukaan laut? 36 ya, 36.000 kaki. Kadang-kadang saya buka jendelanya itu, ini udah langit pertama belum? Mohon maaf, kadang-kadang belum ada apa-apanya Pak. Apalagi kalau pesawatnya yang kitiran, pakai kitiran itu, tahu kitiran? Itu pendek lagi tuh Pak. Ya. Pendek lagi. Kalau nggak di atas awan, wah kacau lagi Pak. Di bawah awan, wah pesawat harus di atas awan kan. Nah, itu langit pertama, langit kedua. Tolong dibantu nanti yang dulu kuliah di ITB atau UGM, orang-orang teknik atau jurusan apa antariksa, ya kan? Atau ada di sini yang anaknya atau bapak ibu kerja di PTN, PT Dirgan DI, PT DI, ya berapa itu jarak ke sana itu? Berapa ribu atau juta kilometer? Ya, kecepatan cahaya kan, Pak? Berapa kecepatan cahaya, Pak? Yang jurusan fisika, Pak Rudi, Pak Agung. Kecepatan cahaya itu berapa kilo? Oh, melebihi kecepatan cahaya ini, Pak. Hanya mukjizat. Sampai langit ke-4, terus langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7, sampai di sini sebutkan wahakaza, terus hatta zuhiba bihi ila sidratil muntaha, sampai Rasulullah SAW menembus tempat yang paling tinggi di sana, di atas langit ke-7, namanya Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam surat Najm, peristiwa Mi'raj ini disebutkan dalam surat Najm. Kalau peristiwa Isra-nya dalam surat Al-Isra tadi, Bani Israel, surat 17 ayat 1. Untuk peristiwa Mi'rajnya disebutkan dalam surah An-Najm. Ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya kan? Indaha jannatul ma'wa. Ya. Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, zu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, dan seterusnya. Terus menembus. Di sini disebutkan wa auhallahu ilaihi inda idin ma ahwa. Allah kemudian wahyukan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Apa itu Pak? Perintah sholat.
Jadi sholat itu perintahnya, mohon maaf, bukan ada di atas bumi Mekah dan bukan ada di atas bumi Madinah, tapi di atas langit yang ketujuh sholat itu. Menunjukkan apa? Tingginya kedudukan sholat. Wa fiha furidat sholatul khams. Ya, pada waktu itulah diwajibkan nanti sholat 5 waktu. Wa huwa fi asliha khamsun sholatan fil yawm wal lailah. Yang awal mulanya jamaah sekalian 50 rakaat sholat itu. Hanya menjadi 5 waktu atau 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sebelumnya 50, Pak. Masya Allah. Ini peristiwa terpenting, ya. Sampai nanti menembus, ya, Sidratul Muntaha itu adalah satu alam yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia, malaikat dan jin. Itulah Sidratul Muntaha. Masya Allah, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, setelah itu Rasulullah SAW sebelum subuh, Pak, sampai lagi di kota Mekah. Katakan tadi Pak Agung, Pak Rudi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa 1.500 kilo, ya 900 kan? Nah, itu dari Masjidil Aqsa ke langitnya itu ada 7 lapis. Sampai langit 7, nembus lagi. Keesokannya pagi Rasulullah ceritakan. Apa respon masyarakat orang kafir? Quraisy, ente majnun. La yumkin, tidak mungkin. Kalau kau singgah dulu ke Masjidil Aqsa, berapa tiangnya Masjidil Aqsa? Tiangnya berapa? Tidak terpikir di benak Rasulullah SAW untuk ngitung-ngitung tiang. Alhamdulillah kita sudah ke sana 2019. Jadi bukan yang kubah sohro, bukan yang kubah warna kuning, Pak. Ada yang agak ke lokasinya agak ke depan. Tuh, masjid aslinya. Ya, mungkin sudah direnov-renov juga. Rasulullah nggak terbayang. Dalam hadis Bukhari Muslim, ketika itu Rasulullah SAW salat pas di depan Hajar Aswad. Allah perintahkan malaikat Jibril, usai salat, Rasulullah SAW, ada miniatur tampilan arsitek, ya, gambaran Masjidil Aqsa. Tiangnya sekian, diceritakan percis oleh Rasulullah SAW. Fajallallahu azza wa jalla suratahu baina ainaihi wa akhadha yasifuhu lam wasfan tafsiliyan kama yas'alun. Allah nampakkan, perlihatkan itu miniatur Masjidil Aqsa di depan mata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah rinci Masjidil Aqsa secara terperinci sebagaimana mereka bertanya. Tetapi hati sudah tertutup, sudah benar, ya. Tetapi mereka tetap mendustakan Rasulullah SAW. Ya, rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW annahu qala, beliau sesungguhnya bersabda, lamma kadzabatni Quraisy, ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kadzabatni, mendustakanku, ya, qumtu fil hajar, saya salat pas sejajar dengan Hajar Aswad. Fajallallahu liya Baitul Maqdis, kemudian Allah perlihatkan miniatur Baitul Maqdis. Fatafaqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Saya kemudian ceritakan itu, ya, miniatur gambar Masjidil Aqsa tadi berapa semuanya di depan orang-orang kafir Quraisy. Amma Abu Bakar radhiyallahu an, adapun sahabat Nabi, mertua beliau sekaligus, ya, yang nanti menjadi penerus pertama kali perjuangan Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, faqad haddatsahu ba'dul musyrikin amma yaquluhu Rasul. Orang-orang musyrik begitu bertemu Abu Bakar menceritakan itu kejadian malam hari tadi yang dialami Rasul, raja'an an yasta'zimu fala yusaddiqu, ya, agar Abu Bakar tidak terpengaruh membenarkan cerita Rasulullah SAW. Faqal, apa respon Abu Bakar, Bapak Ibu? Tengok. In kana qala dzalika laqad sadaq. Jika yang mengatakan peristiwa tadi malam itu adalah Rasulullah SAW, sungguh Rasul benar. Tidak mungkin berbohong.
Inni la usaddiquhu ala ab'adi min zalik. Lebih dari peristiwa itu pun yang Rasulullah ceritakan, aku akan membenarkan. Inilah imannya Abu Bakar. Makanya pada waktu itu Abu Bakar langsung dijuluki apa? Falaqabahu Abu Bakar bi as-siddiq. Rasulullah SAW berikan gelar titel Abu Bakar dengan as-siddiq. Apa arti as-siddiq, Pak? Orang yang selalu membenarkan apa-apa yang dikeluarkan pernyataan-pernyataan dari Rasulullah SAW. Kalau itu yang mengatakan Rasul, lebih daripada peristiwa itu pun, lebih dahsyat dari itu pun saya membenarkan. Dahsyat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabihati lailatul Isra jaa Jibril wa 'allama Rasulullah kaifiyatus shalah wa awqatiha. Pada pagi hari daripada Isra, perjalanan nanti Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, mengajarkan tata cara salat. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla masyru'iyyatis shalah, sebelum Pak diwajibkannya salat 5 waktu, berapa rakaat Nabi salat? Ada yang tahu? Yusalli raq'ataini sabahan wa mislaihima masaan kama kana yaf'alu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum ada perintah 5 waktu salat, Nabi itu sudah melakukan syariat salat, yaitu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang atau sore, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah datang perintah tadi Mi'raj, maka yang 2 rakaat dihapus. Hanya 5 waktu 17 rakaat tadi. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama ya. Bagian kedua, apa yang melatar belakangi kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu? Kapan dia terjadi? Dia terjadi, Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini di tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah SAW. Berarti umur Nabi berapa tahun? Dapat wahyu umur 40. Ini tahun ke-10-nya. Pas 50 tahun umur Rasulullah SAW. Terjadi, ya, tahun ke-10 terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada tahun itu, dalam kitab-kitab sirah disebut, Rasulullah SAW mengalami goncangan dakwah yang dahsyat. Cobaan yang dahsyat, goncangan dakwah yang dahsyat. Pertama, orang yang selalu memberikan pembelaan kepada beliau secara backup finance, keuangan, wafat. Siapa itu? Istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Wafat. Ibunda Khadijah ini di mata Rasulullah SAW menjadi, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang offline atau online, backup Rasul dalam aspek finansial, keuangan, dan secara psikologis. Wafat. Dari kalangan wanita pertama kali yang masuk Islam. Tengok. 1 bulan 5 hari kemudian, mohon maaf, 1 bulan 5 hari kemudian, sosok yang menjadi backup Nabi secara politik, Bang Anton, secara politik, menjadi backup secara politik, ya, menjadi backup Nabi secara fisik, wafat. Siapa itu? Siapa, Pak? 1 bulan 5 hari selang wafatnya Khadijah. Siapa? Paman Rasulullah SAW. Siapa? Abu Thalib. Di backup secara politik, strategi politik, Abu Thalib dahsyat. Pamannya wafat, Pak. Setelah itu kejadian lagi, Rasulullah SAW ditolak mentah-mentah ketika didampingi putra angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah dakwah ke Taif. Nabi diperlakukan seperti anak kecil. Ya, disambit, dilempar batu sampai lutut berdarah dan seterusnya. Goncangan dahsyat. Satu-satunya yang masuk Islam ketika Rasulullah dakwah pulang dari Taif, di tengah perjalanan adalah penjaga kebun anggur daripada Ibnu Rabi'ah yang bernama siapa, Pak? Adas.
Adas ini mendapat hidayah Islam karena akhlak Rasulullah SAW. Ketika beliau diberikan anggur, ya, capek beliau, istirahat sebentar, penjaga kebun ini disuruh untuk memberikan, dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Rasulullah kemudian menerima itu hadiah, Rasulullah kemudian makan itu anggur dengan Bismillah. Terperanjat ini Adas. Wih, innahu qawlu ahli hadal bilad. Ini ucapan penduduk negeri saya. Terjadi dialog, Pak. Adas, nama Adas ini nggak tahu kalau ini Rasul. Min ayyi baladin anta? Kata Rasulullah, ente, Anda dari negeri mana? Kampung lahirmu mana? Ada seorang ini kemudian menjawab, Pak, ana min Nainawa. Disebutkan semua dalam literasi sirah, sejarah. Saya dari kampung Nainawa. Terjadi lagi dialog. Innahu qaryatu rajulin soleh. Nainawa itu adalah kampung orang soleh. Dulu lahir di situ Yunus bin Matta alaihissalam, Nabi Yunus. Di mana Nainawa, Pak? Di Ardus Syam. Di bumi Syam. Ya. Lampu merah, Senayan, lurus saja. Bapak masuk tol, langsung ke Cengkareng, Terminal 3, ambil pesawat. Ya, sampai ke sana. Di Nainawa itu. Wa ma adraka ma Yunus bin Matta. Panjang, Pak, dialognya. Sampai kemudian nanti syahadat ini. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Kata penjaga kebun ini. Penjaga kebun. Sementara para pejabat, para pimpinan Taif, menolak Rasul. Anak-anak kecil dimobilisasi untuk mengejek Rasul, melempari. Allah, istri wafat, paman wafat, mau cari dukungan ke Taif, diperlakukan seperti itu. Goncangan dahsyat. Kata Rasul, begitu ditanya oleh orang penjaga kebun ini, apa yang kau ketahui tentang Yunus? Apa jawaban Nabi? Huwa akhi, dia saudara saya, my brother. Huwa nabiyun, Yunus ini seorang nabi. Wa ana nabiyyun mursal, kata Rasul. Saya juga adalah seorang nabi yang diutus Allah, ya, sayyidul anbiya wal mursalin. Akhir daripada nabi. Apa yang dilakukan Adas? Faqabbala jabhata Rasulullah SAW. Adas kemudian mencium kening Rasulullah SAW. Inilah nabi terakhir itu. Fasyahadatul haq. Adas kemudian bersyahadat masuk Islam di depan Rasulullah. Masya Allah. Goncangan yang dahsyat. Maka setelah peristiwa tadi itu, Allah ingin memperlihatkan, linuriyahu tadi ayatnya. Allah ingin, kami akan nampakkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah. Setelah mengalami goncangan itu, Allah ingin nampakkan kehebatan Allah. Khadijah itu nggak ada apa-apanya Muhammad. Pamanmu juga nggak ada apa-apanya. Itu yang kau alami di Taif dan sahabatmu disiksa dan tidak ada apa-apanya. Ada kekuatan yang maha dahsyat. Maka begitu kita sholat, apa yang kita ucapkan pertama kali, Pak? Setelah niat, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Apalagi maknanya setelah itu, Pak? Problem apapun itu semua yang kau hadapi, wahai Rasulullah, akan terselesaikan dengan salat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat. Makanya Rasul kalau itu sering bilang kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Rehatkan kami sejenak Bilal dengan salat, azan, ya kan? Segar. Maka Rasulullah diberikan dalam peristiwa ini solusi apapun yang kita hadapi sudah mentok semua, Pak. Istri wafat, paman wafat, diperlakukan mentok. Allah ingin katakan kepada kita, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mentok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, Pak. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nah, udah ngingati kita ini. Ini, Pak, hikmah yang pertama itu. Mentok semuanya. Setelah itulah, Pak, malamnya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Toh sebelum Rasulullah masuk Mekah, Pak, dari Taif itu sudah diancam Rasulullah SAW.
Zaid bin Harisah dalam sirah menyebutkan, ya Rasul, nggak mungkin kita bisa masuk Mekah. Sementara orang-orang penduduk Mekah mencarimu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harisah? Tenang saja, Allah tidak mungkin membiarkan kita. Akhirnya Pak, singkat cerita, ada seorang pemuka dari penduduk Mekah yang menjamin nyawa Rasul. Masuk Mekah menjadi aman. Dia kalau sudah orang dijamin Pak, ada sponsorship, tidak boleh diganggu orang yang menjadi bawahan dijamin ini Pak. Kalau dia diganggu, maka dia yang mengganggu akan berhadapan dengan suku itu semua. Dan itu berlaku secara tatanan masyarakat sosial. Jadi ente di bawah tanggungan saya. Ente aman masuk. Tak ada yang ganggu. Udah Pak. Malam harinya lah terjadi tadi itu. Isra dan Mi'raj. Allah ingin katakan, apa yang kau hadapi, ya, cobaan-cobaan tadi Muhammad, tidak ada apa-apanya dengan kekuatanku. Makanya Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Yang kedua Pak, Allah ingin dihibur Rasulullah SAW. Maka disebut dengan ar-rihlah, al-imaniyah, perjalanan iman, perjalanan religi tadi. Hikmah yang terakhir, ayatnya tadi, hikmah yang terakhir, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini penting juga. Dari masjidil haram, masjidil aqsa. Hikmah yang tidak kalah pentingnya dari kisah Isra dan Mi'raj, mukjizat Isra Mi'raj ini adalah bahwa antara masjidil haram dan Masjidil Aqsa ada alaqah qawiyah, hubungan yang erat ya dalam akidah keimanan orang yang beriman, kaum muslimin, yang tidak bisa kita pisahkan. Makanya Allah menggunakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini menyambung, sudah saya katakan tadi di depan, ya, keberkahan bumi Palestina, bumi Syam itu adalah dia buminya para nabi. Allah ingin katakan kepada kita, antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang yang beriman. Apa jawabannya? Mengapa demikian? Masjidil Aqsa, kiblat apa? Pertama, kaum muslim. Lahir para nabi di situ. Ya, maka tidak bisa kita pisahkan. Dalam kehidupan kita, keimanan kita. Allah gabungkan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir Pak, Masjidil Aqsa ini lambang kekuatan kaum muslimin. Kalau dia sudah nanti hancur, ya, kemudian dikuasai oleh Suhyuni, para Zionis, udahlah, tidak menutup kemungkinan tempat-tempat suci kita juga yang lain akan direbut. Maka perjuangkan terus. Perjuangan terus. Para murabitun, orang-orang yang berjaga malam, siang itu ada Pak di sana. Ya. Berbatasan tembok. Tembok sana sudah mereka itu, ratapan. Saya udah lihat itu, tembok ratapan itu. Saya foto, mereka kasih kertas-kertas begitu. Saya tanya ke guide apa itu. Mereka kirim surat kepada Tuhan yang mereka yakini. Suratnya di sisi. Masuk kami ke situ. Sebelum masuk ke situ Pak, X-ray. Semua X-ray. Hanya berbeda tembok aja Pak. Makanya mereka kalau sudah bisa merebut ini, udahlah Pak. Maka harus dipertahankan. Dia adalah ramzul quwah, lambang kekuatan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa juga turut membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Cerahkan umat bahwa Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya kaum muslimin, bukan masjidnya orang Palestina. Bahwa bumi Palestina adalah ardu mauqufah, bumi yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Dulu dibebaskan dari cengkraman Rawawi pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan berdoa kita semoga bisa kita meramaikan Masjidil Aqsa nanti. Amin. Kalau ramai, kalau sepi mereka bisa rongrong Pak. Digali dari bawah dan seterusnya. Kalau ramai mereka sibuk. Ya kan? Makanya ke sana pun susah. Oh Pak, susah sekali Pak. Itu dicek nama Bapak nanti di internet. Siapa ini? Irwansyah ini siapa? Cek dulu Pak. Kadang-kadang visa nggak keluar. Ya, visanya yang ngurus orang sana, bukan dari sini. Ya. Kalau orang-orang Asia Tenggara masih gampang lah masuk insya Allah. Indonesia, Melayu, Singapura, Brunei. Kalau orang Arab sendiri nggak bisa Pak.
Orang Arab sendiri sholat di sana, orang Palestina, orang Gaza sendiri nggak bisa sholat di sana. Kadang-kadang mereka begitu kita ketemu dengan orang-orang Palestina, umpamanya orang Arab cerita, loh kok bisa antum? Kami nggak bisa, hanya beda tempat bang, nggak bisa. Ada satu bumi, satu tempat itu tempat yang paling rendah di atas muka bumi adanya di Palestina, Pak. Jericho. Nanti googling Pak Rudi atau Pak Agung, Jericho. Nah, waktu kami singgah di restoran kaum muslimin, ya orang Palestina asli, anak-anak tokonya pemuda bilang, wih terkejut, kalian kok bisa sholat di sana? Kami yang di sini nggak bisa sholat di sana. Allah Pak, nggak boleh. Oleh Zionis, oleh orang Israel nggak boleh Pak. Masya Allah. Paling dari Masjid Aqsa Permata ini jaraknya dari sini paling sampai Lenteng Agung, nggak bisa sholat kami sana. Sebuah kenikmatan, ya. Orang-orang masih dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa kita ziarah ke sana, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, ya. Poin yang terakhir, yang paling penting, perhatian kita ke Masjidil Aqsa jangan pernah hilang daripada kehidupan kita. Kalau kita sudah nggak peduli, cuek, udahlah, habis itu nanti Pak. Mereka cengkerama. Karena dia adalah bagian keimanan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf karena waktu sudah syuruk, sudah lewat. Nanti kita tanya jawab pas ramah tamah, ya. Kita sholat sunat, nanti kita tanya jawab pas ramah tamah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa yakum ajma'in. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.